Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Karena pada pagi hari ini kita kedatangan seorang pemuda yang luar biasa. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, pada pagi hari ini kita akan berbincang interaktif dengan seorang pemuda namanya Naim. Beliau merupakan mahasiswa Stainsar Stain Abdurrahman, Kepulauan Riau. Beliau merupakan juara 1 dai muda se-Indonesia ya. Kemarin ada kegiatan FSLDK Indonesia di Jakarta. Dan beliau aktif di Lembaga Dakwah Kampus. Beliau merupakan ketua Lembaga Dakwah Kampus Stainsar ya. Periode 2019-2020 ya. Beliau juga selalu aktif di kegiatan-kegiatan dai yang beliau isi. Nah, kesempatan pagi ini beliau akan menyampaikan tentang kondisi pemuda dan milenial itu apa sih gitu. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum ke materi, saya mau menanyakan kabar nih. Kabarnya seperti apa? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya, Allahu Akbar. Kesibukan di bulan Ramadan apa nih? Ya, saat ini kesibukannya paling baca-baca sama Baca buku ya? Ya, target-target lah. Target-target amalan Ramadan ya? Oke, baik. Demi keseriusan dan untuk mengisi pagi hari ini, kita akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Naim perihal pemuda dan milenial pada zaman sekarang. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil ahad. Wassalatu wassalamu ala fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak ibu, sahabat-sahabat pemuda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus abangga kami Riki yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya Riki, hari ini banyak dari pendengar-pendengar kita yang sedikit banyak kecewa melihat pembicara kita hari ini. Biasa yang duduk di sini ustadz-ustadz kabir. Ya. Hari ini yang duduk kok anak muda, kecil, pendek, hitam lagi ya. Karena mungkin banyak yang tidak mengenali. Maka kata orang-orang tua kita dulu, tak kenal tuh maka tak sayang. Nah, kalau kita tak kenal maka tak aruf. Maka izinkanlah sebelum kita memulai memperkenalkan diri. Ence adik pandai menari, suka melukis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim Zubairi, orang yang manis, kumisnya tipis. Bisa aja lu. Kumis memang masih tipis. Sahabat-sahabat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan membahas tentang millennials membantu Palestina. Untuk tetap pembahasan ini tidak kemana-mana, maka setidaknya kita akan membahas pada 3 pokok bahasan. Yang pertama, apa itu millennials? Mengapa millennials harus peduli dengan Palestina? Lalu yang ketiga, bagaimana caranya millennials untuk peduli dengan Palestina? Bagaimana caranya millennials membantu Palestina? Yang pertama sekali kita bahas, apa sih itu millennials? Tentu millennials merupakan satu kata yang hari-hari ini sering sekali kita dengar. Di mana-mana tempat dikatakan millennials. Para ahli-ahli mengatakan millennials ini adalah orang-orang yang lahir setelah generasi X. Apalagi lahir generasi X. Lebih mudahnya para tokoh-tokoh kita mengatakan millennials itu adalah orang-orang yang lahir pada rentan waktu tahun 1980-an sampai awal 2000-an. Maka tentu kami berdua termasuklah milenial ini.
Kalau kita sering biasa bahasa lain daripada milenial itu sering disebut dengan pemuda. Tentu pemuda memiliki peranan penting dalam berbagai hal. Pemuda merupakan aset yang begitu berharga, baik aset daripada agama, aset sebuah bangsa, aset yang sangat luar biasa dimiliki oleh seorang pemuda. Sehingga dalam Islam, kaum milenials atau pemuda ini memiliki tempat yang begitu penting dalam Islam. Itu dapat kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakan para generasi milenials, para pemuda-pemuda pada masa itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali meletakkan para pemuda di tempat-tempat yang sangat strategis. Contoh saja ada Usama bin Zaid, salah seorang panglima Islam yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah SAW, padahal pada saat itu usianya masih 18 tahun. Bayangkan ahli itu, usia 18 tahun ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang. Padahal pada saat itu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang lebih senior, yang lebih punya pengalaman, tapi Rasulullah SAW menunjuk Usama bin Zaid sebagai bukti bahwasanya pemuda ini memiliki peranan penting untuk kemajuan dalam peradaban. Dalam konteks-konteks Islam selanjutnya setelah masa Rasulullah SAW, kita mengenal ada Salahuddin Al-Ayyubi, dalam usia mungkin masih rentan muda, masih relatif muda. Ada Muhammad Al-Fatih yang juga masih pemuda. Jadi begitu banyak dalam Islam para pemuda-pemudi yang memiliki peranan penting untuk membangun sebuah peradaban. Dalam kemerdekaan bangsa Indonesia juga tidak bisa dilepaskan. Tadi dalam konteks keagamaan, ini dalam konteks kebangsaan. Pemuda millennials juga memiliki peranan yang sangat penting. Kita tahu bersama sebelum momen kemerdekaan itu ada satu momen yang sangat krusial, yakni momen Rengas Dengklok. Bagaimana generasi-generasi muda yang memiliki semangat luar biasa mengamankan para generasi-generasi senior. Maka ini menjadi bukti bahwasanya pemuda dalam memerdekakan bangsa Indonesia memiliki andil yang begitu besar. Sehingga tema kajian kita hari ini itu sangat luar biasa karena kita mengangkat pemuda tapi untuk membantu Palestina. Bung Karno pernah menyampaikan, berikan aku 10 pemuda. Sebelumnya beliau mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka akan aku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Kalau kita berpikir akhirnya 10 pemuda, Bung Karno katakan mampu mengguncangkan dunia. Hari ini umat Islam punya jutaan pemuda di seluruh penjuru dunia, maka itu sebenarnya sudah menjadi hal yang sangat mampu untuk membantu Palestina merdeka. Tapi hari ini akhirnya banyak sekali orang-orang yang mengatakan, termasuk di sosial media, ketika kami mempost tentang postingan ini, millennials membantu Palestina, banyak yang mengatakan, Naim, negara kita sedang kesusahan. Naim, negara kita juga hari ini tidak sedang senang-senang. Naim, tetangga kita hari ini juga sedang kesusahan. Kenapa jauh-jauh membela Palestina? Kita tidak ada hubungannya dengan Palestina. Kalau dikatakan hari ini kita sedang tidak baik-baik saja, Indonesia sedang kesusahan, kita sepakat. Kita mesti membantu, mesti wajib hukumnya. Bahkan salah seorang ulama, Al-Habib Hussein Ja'far Al-Haidar mengatakan, hari ini suara sendok dan garpu untuk kita makan, apabila suaranya terdengar dengan tetangga kita yang sedang kelaparan, boleh jadi itu menjadi haram. Maka penting, wajib untuk membantu saudara-saudara yang ada di sekeliling kita, membantu tetangga-tetangga yang ada di sekeliling kita, karena kita ketahui hari ini bersama semua kita juga kesusahan. Tapi jangan katakan kita tidak ada hubungannya dengan Palestina. Ini satu keliruan yang besar, ini satu kesalahan yang fatal. Kita memiliki hubungan yang begitu erat dengan Palestina. Silahkan cek dalam Al-Quran. Saya yakin semua sahabat-sahabat dakwah di rumah hafal ayat ini. Karena setiap Isra Mi'raj, para mubalik ulama-ulama membaca ayat ini akhir itu. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama masjid. Satu Masjidil Haram, satu lagi Masjidil Aqsa. Padahal di dunia ini banyak sekali masjid. Ada Masjid Al-Kausar, ada Masjid Al-Hikmah, ada Masjid Al-Uswa. Di Jakarta ada Masjid Istiqlal, besar. Naim ngomong gitu pernah masuk? Enggak pernah. Lihat di YouTube aja.
Tapi kenapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nama masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Ini sebenarnya sebagai sebuah isyarat bahwa dua masjid ini memiliki hal yang begitu besar, hal yang begitu luar biasa di dalam Islam. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagai satu gambaran untuk umat Islam bahwasanya ini dua merupakan dua masjid yang haram, masjid yang mulia. Maka setiap umat Rasulullah SAW berkewajiban untuk menjaga dua hal yang mulia ini. Menjaga Masjidil Haram, menjaga Masjidil Aqsa. Merupakan kewajiban untuk kita. Jadi jangan katakan kita tidak ada hubungannya dengan Palestina. Kita sangat ada hubungannya dengan Palestina. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk memuliakan dua ini masjid. Para ulama-ulama kita sepakat, akhirnya. Jadi apapun yang terkandung di dalam Al-Quran itu pasti memiliki hal yang luar biasa. Entah itu dalam kebaikan atau dalam keburukan. Kalau sudah dituliskan dalam Al-Quran, pasti dia sifatnya luar biasa. Contoh, sejak zaman dahulu, zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW, begitu banyak para pemimpin-pemimpin yang zalim. Tapi dalam Al-Quran Allah sebutkan contohnya Fir'aun. Ini menjadi sebuah gambaran bahwasanya Fir'aun itu orang hebat. Kenapa? Karena sudah tentu Fir'aun merupakan orang hebat, orang kuat, orang luar biasa. Tetapi hebatnya Fir'aun dituliskan dalam Al-Quran, hebatnya dalam keburukan, hebatnya dalam kebatilan, hebatnya dalam kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Aqsa. Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai bukti bahwasanya Al-Aqsa merupakan tempat yang begitu mulia. Maka kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menjaga Al-Aqsa. Hari-hari ini saudara-saudara kita di Palestina bersimbah darah mereka, mati-matian mereka, bertaruh harta, bertaruh nyawa, bertaruh jiwa, bertaruh istrinya, anaknya untuk membela, untuk menjaga Masjidil Aqsa. Para ulama-ulama kita mengatakan, akhirnya, jika ada sejengkal saja tanah umat Islam yang dirampas oleh orang, maka orang-orang di sekitarnya berkewajiban untuk menjaga itu tanah, untuk melawan itu tanah. Bila penduduk sekitarnya tidak mampu, maka kawasannya akan menjadi lebih luas. Bila tidak mampu, maka kawasannya akan menjadi luas. Palestina sudah berpuluh-puluh tahun dijajah oleh penjajah, laknatullah alaih. Maka tentu kewajiban untuk menjaga Palestina bukan saja dimiliki oleh warga Palestina, tetapi juga Ahriki dan sahabat-sahabat umat baginda Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa kita harus membantu Palestina? Karena di Palestina merupakan satu wilayah, satu kawasan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak para nabi-nabi yang dilahirkan di sana, atau kalau nabi-nabi tidak dilahirkan di sana, setidaknya nabi-nabi tersebut pernah hidup di sana atau pernah menginjak tanah Palestina, sehingga tanah Palestina memiliki keberkahan yang luar biasa. Itu yang pertama, mengapa kita harus membantu Palestina. Yang kedua, mengapa kita harus membantu Palestina? Karena di sana terdapat saudara-saudara kita umat baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis Rasul katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka keimanan kita ini dipertanyakan oleh Allah. Belum sempurna keimanan kita kalau kita belum mencintai saudara-saudara kita di Palestina, mencintai saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia, mencintai saudara-saudara di sekeliling kita. Kita harus membantu saudara yang tetangga yang ada di tempat kita, yang ada di sekeliling kita, benar. Itu merupakan kewajiban bagi kita. Tapi jangan sampai kita melupakan kewajiban kita untuk melindungi, untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Hari ini luar biasa saudara-saudara kita berjuang, saudara-saudara kita bertaruh nyawa. Bahkan saya pernah mendengar salah seorang ustadz besar lulusan Mesir, akhirnya. Jadi ketika kuliah di Mesir, kuliah di Al-Azhar, beliau tinggal di asrama. Ketika tinggal di asrama, beliau satu asrama dengan mahasiswa dari Palestina. Jadi ustadz tadi bertanyalah sama mahasiswa Palestina, bagaimana keadaan saudara-saudaramu di Palestina? Mahasiswa Palestina tadi mengatakan, sebenarnya orang-orang penjajah-penjajah itu mampu membunuh kami semua penduduk rakyat Palestina.
tetapi mereka tidak lakukan itu. Mereka datang ke rumah-rumah kami, mereka hancurkan penyimpanan air kami sehingga kami setengah mati menahan haus. Mereka datang ke rumah kami, mereka hancurkan minyak zaitun kami karena mereka tahu kami tidak bisa hidup dengan minyak zaitun. Mereka datang ke rumah kami, mereka hancurkan gandum-gandum kami. Mereka tidak membunuh kami, tapi mereka membuat kami mati kelaparan setengah mati. Luar biasa laknatullah penjajah-penjajah itu. Ada juga para ulama-ulama kita mengatakan, diceritakan oleh Ustaz Abdul Somad, bagaimana gurunya menjelaskan tentang begitu biadabnya penjajah-penjajah ini terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dikumpulkannya para wanita-wanita muslimah umat baginda Rasulullah SAW yang sedang hamil. Tentara-tentara tadi berjudi, ditanya ini anaknya laki-laki atau perempuan, tidak ditunggu sampai lahiran tapi dibunuh oleh orang-orang itu. La ilaha illallah. Begitu saudara-saudara kita di Palestina luar biasa berjuang untuk Islam, luar biasa berjuang membela Palestina, maka setidaknya tergugahlah hati kita untuk membantu saudara-saudara kita. Tergugahlah hati kita untuk mendoakan saudara-saudara kita. Tergugahlah hati kita untuk setidak-tidaknya ada rasa ingin membantu memerdekakan Palestina. Sahabat-sahabat dakwah dimanapun berada, membela Palestina bukan karena kita kasihan dengan orang-orang Palestina. Tidak saudaraku, jangan salah paham. Hari ini kita mendonasikan harta kita karena kita kasihan dengan Palestina, itu salah paham. Justru hari ini orang-orang Palestina yang justru kasihan melihat kita. Ada satu lembaga mensurvei, bertanya kepada anak-anak di Palestina. Beliau katakan, apa cita-cita para anak-anak Palestina? Kalau kita orang Indonesia tanya, apa cita-citamu? Saya ingin jadi dokter. Apa cita-citamu? Saya ingin jadi pengusaha yang kaya. Bagus semuanya, tapi para anak-anak di Palestina sejak kecil cita-citanya tidak lain dan tidak bukan ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iskariman au mutsahidan. Hidup mulia, Palestina merdeka, atau mati dalam keadaan sahih. Maka kita membantu Palestina, bantulah dengan apapun yang kita mampu. Kita membantu bukan karena kita kasihan kepada mereka, tapi kita membantu karena kita ingin mendapatkan keberkahan daripada Palestina. Kita membantu karena kita membutuhkan Palestina. Kita menginfakkan harta kita, tentu itu tidak sebanding dengan saudara-saudara kita, tapi itu penting untuk membantu saudara-saudara kita. Maka hari ini bagaimana caranya membantu Palestina? Sebagai seorang millennials, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya harta, infakkan harta kita untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Ada banyak sekali hal-hal yang diprogramkan oleh KNRP Provinsi Kepulauan Riau. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ahraka apa saja yang disiapkan program-program oleh KNRP Kepulauan Riau. Maka ikuti itu. Berinfak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Niatkan kita berinfak karena kita ingin mengambil keberkahan dari tanah haram, tanah yang mulia, tanah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naim, saya ingin menginfakkan harta saya, tapi saya tidak punya harta. Saya tidak punya uang. Saya cuma mahasiswa biasa. Di sini juga ngekos. Bagaimana caranya kami tetap bisa membantu Palestina? Banyak sekali caranya. Kita, anak-anak muda, anak-anak milenials AKK, biasanya sebelum datangnya bulan Ramadan, setiap hari minimal 1 kali kita ngopi. Hari ini kita berada di bulan Ramadan, tentu siang hari kita tidak mengopi. Dan kedai kopi pun kebetulan tutup pada masa-masa seperti ini. Maka bisa kita tabung uang yang biasa kita gunakan untuk minum kopi, kita tabung, saya niatkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kalaupun tidak mampu dengan itu, niatkan dalam hati, saya ingin melakukan sesuatu, ingin mendapatkan uang untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Tolong dengan segala yang kita miliki. Kalau tak mampu, setidaknya tolong dengan tangan kita. Bantu share-share program yang dibuat oleh KNRP untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. KNRP Kepulauan Riau bukan hanya membantu tentang Palestina, tetapi ada juga donasi-donasi untuk Indonesia, untuk Palestina, untuk seluruh umat baginda Rasulullah SAW. Lakukan apapun yang kita mampu, kita niatkan untuk membantu diri kita, untuk mengambil keberkahan dari Palestina, kita infakkan harta kita. Kalau para milenials, salah satu juga yang dapat kita lakukan untuk membantu Palestina, jadilah milenials yang tangguh, belajar dengan begitu giat, jadilah pejabat-pejabat di kemudian hari, jadilah orang-orang hebat di kemudian hari.
untuk kemudian saat kita memiliki segalanya, kita dapat menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Ricky. Baik, Masya Allah ya, materi yang disampaikan oleh Akh Naim perihal pemuda dan kontribusinya untuk Palestina. Nah, yang bisa saya garis bawahi dari yang beliau barusan sampaikan, jadi kaum milenial itu memiliki tempat yang paling penting di dunia ini gitu ya. Begitu besarnya peran pemuda untuk perubahan dunia. Nah, Naim boleh saya menyampaikan, kebetulan di KNRP saya ditugaskan untuk di program lelang amal, dan kebetulan insya Allah dari KNRP Kepulauan Riau tidak hanya membela Palestina atau membantu Palestina, tapi kita juga ada membantu Indonesia yang dimana terkena wabah COVID-19. Nah, insya Allah nanti ada program lelang amal, nanti teman-teman atau masyarakat Tanjung Pinang yang ingin berkontribusi ke KNRP Kepulauan Riau disilakan untuk menyumbangkan barangnya. Nanti insya Allah tanggal 7 Mei kita akan ada lelang amal, dan seluruh donasi yang terkumpul nanti akan disalurkan ke Palestina dan Indonesia juga. Nah, tadi disampaikan perihal membela Palestina gitu ya. Tetapi kan ada orang-orang yang bilang atau bertanya, loh kenapa loh gitu? Kita membantu Palestina sedangkan di Indonesia aja apalagi terkena dampak COVID-19 gitu. Nah, menurut Naim seperti apa nih perihal kok kita membela Palestina dibandingkan membela Indonesia sendiri gitu yang terkena wabah? Seperti apa tuh? Baik, sebenarnya kenapa kita harus membela Palestina saat keadaan kita seperti ini? Kenapa? Yang pertama, karena Palestina merupakan satu hal yang mulia. Tapi kita dalam membela Palestina jangan melupakan saudara-saudara kita. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di awal tadi, bahwa makanan yang kita makan hari ini boleh jadi bisa menjadi haram kalau tetangga sebelah kita masih kelaparan dan tidak punya bahan untuk makan. Maka kita hari ini berpuasa. Hikmah daripada puasa itu sejatinya adalah berbagi. Jadi Ricky, setiap amalan atau ibadah yang dianjurkan oleh Allah pasti ada buahnya. Contoh salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi buah daripada salat itu membuat kita menjauhi fahsya dan munkar. Para ulama-ulama mendefinisikan atau mentafsirkan fahsya itu adalah satu perbuatan yang berbau seksual, munkar adalah perbuatan yang berbau non seksual. Sedangkan puasa merupakan amalan yang dianjurkan oleh Allah, pasti memiliki buahnya. La'allakum tattaqun. Untuk kita menjadi takwa. Apa makna takwa dalam hikmah daripada puasa ini, buah daripada puasa ini? Dr. Ki Haji Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia mengatakan, hikmah atau buah daripada puasa ini adalah membuat manusia tidak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Jadi buahnya itu tidak rakus dengan yang halal, jijik dengan yang haram. Maka dalam situasi seperti ini, seandainya kita punya roti 10, keluarga kita ada 4, maka yang 6 ini mesti kita infakkan. Infakkan untuk Palestina, infakkan untuk tetangga kita, infakkan untuk umat-umat baginda Rasulullah SAW. Jadi yang mana lebih utamakan? Dua-duanya mesti kita lebih utamakan. Sebagaimana KNRP Provinsi Kepulauan Riau, mereka membuat lelang amal untuk Palestina, membuat lelang amal untuk Indonesia. Jadi begitu ya teman-teman yang bertanya perihal kenapa kami dari KNRP memilih untuk membela Palestina, tetapi juga kami ada mengadakan untuk membantu Indonesia juga. Nah, dari teman-teman KNRP Kepulauan Riau kebetulan ada beberapa agenda tentang membantu Palestina dan Indonesia, ada kisah beranak dan yang lainnya. Untuk selanjutnya, nah tadi kan udah disampaikan perihal pemuda dan yang lainnya. Terus tuh yang ingin saya tanyakan, contoh real peran pemuda di sekarang di Indonesia, misalkan kan kita ada wabah virus corona gitu ya. Jadi peran real teman-teman pemuda yang ingin bisa disampaikan atau disalurkan ke Indonesia seperti apa menurut Naim? Baik, jadi dalam Islam ini agama yang fleksibel. Orang-orang luar mengatakan Islam kaku, enggak, Islam ini fleksibel. Sholat saja awalnya berdiri, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring isyarat, nggak bisa isyarat panggil Pak Imam kita sholatkan. Begitu juga dalam beramal. Dalam beramal itu beramalah sesuai kemampuan kita, beramalah sesuai pos-pos kita. Kalau kita pejabat, amalannya sebagaimana pejabat mesti beramal.
Kalau kita orang kaya, amalkan dengan harta kita sebagaimana kekayaan kita. Tapi kalau kita kaum millennials, beramallah sesuai kemampuan kita. Mungkin boleh kencengannya. Nah, jadi salah satu hal yang bisa dilakukan milenial, Naim, kami ingin membantu Palestina, tapi kami tidak punya uang. Sebagaimana kami katakan tadi, mungkin kita hari ini mengatakan bahwa tidak punya uang, tidak punya harta. Bagaimana caranya untuk tetap berinfak pada Palestina? Uang-uang yang kita biasakan digunakan untuk mengopi, kita tabung di sini, kita niatkan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. 1 hari 5.000, 2 hari 5.000, terus. Insya Allah itu semua dapat membantu kita untuk menolong saudara-saudara kita di Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat berapa kuantitas daripada apa yang kita lihat, karena boleh jadi itu kemampuan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat keikhlasan, kualitas daripada amalan-amalan kita. Kalaulah tak mampu juga dengan harta, setidak-tidaknya bantu dengan jari-jari kita di media-media sosial. Kita sampaikan kepada umat, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwasanya ada peluang untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Sebarkan berita-berita tentang Palestina, sebarkan cara-cara untuk berinfak di Palestina, maka itu semua sudah membantu saudara-saudara kita di Palestina. Baik teman-teman semuanya, masyarakat Tanjung Pinang dan teman-teman pemuda Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau, kita berada di penghujung acara. Jadi kebetulan KNP Kepulauan Riau sudah melaksanakan beberapa agenda, dan alhamdulillah donasi yang sudah disampaikan untuk Indonesia sendiri perihal membantu Indonesia dalam membantu wabah COVID-19. Ada beberapa sembako yang sudah kami salurkan kepada masyarakat Tanjung Pinang, dan ada beberapa barang yang insya Allah akan kita lelang tanggal 7 Mei nanti. Dan teman-teman kalau misalkan pengen nabung ya, tadi udah disampaikan oleh Naim, silakan dihubungi di admin KNP Kepulauan Riau, dan insya Allah kita akan jemput barang ataupun teman-teman menginginkan kencelengan ini, silakan nanti dihubungi ke admin KNP Kepulauan Riau. Baik, terima kasih Naim ya. Siap. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dan teman-teman semuanya silakan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Insya Allah kegiatan ini berkah, dan insya Allah teman-teman mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya dan maupun Naim. Terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.